tuduhan dan fitnah terkait dengan pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak jurdil, menurut saya dalam hal pilpres itu tidak cukup mendasar. Kenapa demikian? Pertama, tuduhan itu dikaitkan dengan bahwa Pak Prabowo yang Menhan dan Mas Gibran yang putranya Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden. Kita pernah mengalami sebuah fase di mana Megawati sebagai incumbent kalah oleh SBY pada waktu itu. Artinya tidak serta-merta incumbent itu menang, ya kan? Demikian halnya misalnya Pak SBY misalnya di periode kedua dia juga bertarung pada waktu itu dan beliau memenangkan pemilu. Demikian halnya dengan Pak Jokowi di periode kedua, beliaunya juga bertarung. Artinya kalau urusannya dikaitkan dengan kekuasaan, sesungguhnya kita juga pernah menghadapi di mana incumbent juga bisa kalah dengan pendatang baru. Itu realitas pemilu di kita. Yang kedua, pilpres itu relatif lebih sederhana dibandingkan pileg, pemilu legislatif. Kenapa? Paslonnya cuma 3, orang sudah sangat familiar dengan 6 foto yang ada di situ. Ya, artinya orang yang tidak bisa baca tulis pun akan mengetahui bahwa yang namanya Ganjar Mahfud adalah ini, Anies Mohaimin adalah ini, Prabowo Gibran adalah ini. Jadi orang sangat familiar terhadap 6 tokoh itu. Artinya sangat kecil kemungkinan orang untuk salah pilih. Dan yang kedua, dengan rekapitulasi yang dilakukan lebih awal, itu dimungkinkan masyarakat sekitar itu untuk terlibat mengawasi di TPS, proses perhitungan, rekapitulasi dan lain sebagainya. Sehingga apalagi ditambah dengan sekarang ini zaman sudah canggih, semua orang bisa memfoto hasil rekapitulasi C plano ya, kan itu. Semua orang bisa memfoto, bisa memvideokan, bisa memviralkan, sehingga menurut saya tuduhan-tuduhan itu tidak mendasar kalau terkait dengan pilpres. Tapi terkait dengan pileg, saya berharap KPU dan DPR RI dan eksekutif itu bisa memitigasi untuk membuat sebuah sistem yang lebih ajak, yang lebih stabil, lebih berkepastian, tidak setiap pemilu berubah-ubah terus. Oleh sebab itu saya mengusulkan melalui podcast ini, pertama, pemilu itu dipisah antara pemilu legislatif dengan pemilu eksekutif, ya itu. Jadi ya presiden kalaupun mau disatukan itu dengan pemilihan kepala daerah, sehingga sistemnya lebih sederhana. Dan ini dimungkinkan dan mendorong koalisi partai politik itu lebih permanen dari pusat sampai daerah. Jadi koalisi pemerintahan itu lebih permanen. Jadi tidak bongkar pasang, sehingga kebijakan di pusat itu mestinya bisa disambut baik sampai dengan kabupaten kota. Jadi tidak beleng-beleng istilahnya dari koalisi yang ada. Yang kedua, terkait dengan pemilu legislatif, saya juga mengusulkan agar suka ataupun tidak suka ini didorong untuk menjadi distrik murni, dalam arti dapil itu disesuaikan dengan alokasi kursi yang diperlukan. Misalnya di Kabupaten Bekasi dibutuhkan 50 kursi misalnya, maka dapilnya dibikin 50. Hal itu dimungkinkan biaya politik lebih murah karena cover areanya makin sedikit. Yang kedua, tentu masa kampanye harus dibuat lebih panjang sehingga interaksi antara calon dengan masyarakat, proses sosialisasi itu lebih lama dan lebih masif, sehingga antara kontestan dengan masyarakat pemilih ini bukan kontrak baliho kayak gitu, hanya pasang baliho kan.
tapi memang betul-betul ada ikatan batin, ikatan komitmen bagaimana membangun daerah dan bagaimana membantu masyarakat yang dia wakili. Barangkali itu menurut saya, Mas Budi dan pemirsa.